hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Marilah kita mendengar ayat renungan hari ini, Selasa tanggal 2 November 2021 yang dibacakan oleh saudara kita. Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang bersukacita karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini merupakan bagian dari 8 ucapan bahagia yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kumpulan khotbahnya di bukit, yaitu dari pasal 5 ayat 1 sampai pasal 7:29. Kristus memulai khotbahnya dengan ucapan-ucapan bahagia, sebab dia datang ke dunia ini memang untuk memberkati kita, bahkan lebih dari itu, mencurahkan dan menyatakan berbagai ragam dan macam berkatnya melalui dan atas kita, agar dunia terberkati oleh kehadiran kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ada 3 kata penting yang perlu kita perhatikan, yaitu berbahagia, berduka cita, dan dihibur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari ketiga kata itu sebagai berikut. Yang pertama, berbahagia dari kata bahagia berarti keadaan atau perasaan tenang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kedua, berduka cita artinya bersusah hati, bersedih hati, merasa sedih atas kelemahan kita sendiri. Ketiga, dihibur atau terhibur artinya menyejukkan hati yang susah. Dari ketiga makna kata tersebut menunjuk kepada orang-orang yang berduka cita atas dirinya karena tidak mampu memenuhi ukuran kebenaran Allah dan kuasa kerajaan Allah. Berduka cita atas pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, menjadikan dirinya orang berdosa dengan hukuman mati. Hanya pelepasan satu-satunya ada dalam diri dan melalui Yesus Kristus. Yesus menyebut secara gamblang bahwa orang yang berduka cita itulah orang yang berbahagia, sebab dia mendapatkan belas kasihan dari Yesus. Yesus mengasihi dan menghibur orang-orang yang berduka atas dosa dan pelanggarannya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini adalah berkat yang unik. Satu gambaran kecil, yaitu orang miskin sudah terbiasa berduka cita dalam kemiskinannya. Dan walaupun dia miskin, namun dia tetap bersyukur, sebab dia mempercayai pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Bila kita menyimak dari awal cikal bakal berduka cita, ada duka cita yang merupakan dosa, yaitu musuh berkat. Duka cita dari dunia, yakni kemurungan karena putus asa atas hal rohani. Dan duka cita teramat sangat atas hal yang bersifat sementara. Tapi ada juga duka cita alami yang bisa mendatangkan berkat, yaitu melalui anugerah Allah yang bekerja di dalamnya, yang menguruskan kesusahan yang membuat kita berduka itu. Antara lain kematian saudara kita, perpisahan atas kematian
yang terdekat dalam diri kita. Kita menerima penghiburan bahwa kematian adalah jalan menuju hidup yang kekal. Dan keberadaan kita, saudara kita yang kita kasihi dalam kuasa Kristus, sehingga kita terhibur atas firman-Nya, menjamin hidup kita di dunia dan di akhirat. Atas sebuah duka, ada juga duka cita yang benar-benar mulia yang memenuhi syarat untuk mendapat berkat, yang menunjukkan suatu kesungguhan, yang menunjukkan pikiran yang mematikan kesenangan diri sendiri, yakni duka cita karena menyesali dosa-dosa kita sendiri. Inilah duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita karena berdosa dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Orang berduka seperti inilah yang menjadi milik Allah, menjalani hidup penuh pertobatan, meratapi hidup mereka yang rusak dan semua pelanggaran-pelanggaran mereka, menyadari bahwa Allah telah menjauh dari mereka. Mereka sujud, datang ke hadirat Tuhan, berkabung atas dosa-dosanya, atas pelanggarannya dan berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Juga kita boleh memahami gambaran hidup kita bahwa kita hidup dalam dosa. Sebab sejak dari kandungan pun kita sudah berada dalam dosa. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah karena dosa itu setiap orang yang lahir akan menangis sebagai pertanda duka cita akan mengiringi hidup kita sepanjang hidup? Namun di sisi lain dari kehidupan ini bahwa seseorang pernah bercerita setelah menyaksikan ada orang yang meninggal dunia memancarkan raut wajah yang teduh dan senyum penuh kedamaian. Dan itu membawa penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Adakah dia orang yang berbahagia? Marilah kita mengawali aktivitas kita, menyerahkan hidup kita hari ini pada hadirat-Nya dalam doa, memohon pengampunan akan dosa dan kesalahan kita, memohon penyertaan-Nya agar kita menerima berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, yang pada gilirannya kita boleh menikmati kebahagiaan atas hari-hari yang kita jalani dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjanjikan kebahagiaan bagi kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu sehingga kami dapat menikmati berkat-Mu yang melimpah. Ajar kami Tuhan untuk memahami kehendak-Mu agar kami dapat memenuhi apa yang kami lakukan dalam dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.